menjawab pertanyaan kawan-kawan saya daripada Malaysia. Bang, apakah benar semua orang Indonesia itu punya mobil semuanya? Katanya punya mobil mewah-mewah semuanya. Kata siapa sih? Saya pun juga heran, kok banyak sekali komentar-komentar tersebut di kolom komentar. Oke, Bang Toha akan jelaskan semua biar tidak salah paham teman-temanku semuanya. Ikuti vlog perjalanannya Bang Toha selama berada di kampung halamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di edisi video kali ini masih bersama Bang Toha Channel. Seperti biasa, Bang Toha akan ngevlog suasana kampung halamannya. Di kolom komentar ramai yang bertanya, Bang, kenapa tidak ada mobil-mobil mewah? Untuk teman-teman yang bertanya seperti itu, kehidupan saya ini di kampung, teman-teman. Jadi mungkin berbeda dengan suasana di kota ya. Jadi kalau di Indonesia dikatakan katanya penduduknya punya mobil mewah semua, itu bohong ya. Jadi tidak semuanya orang Indonesia mempunyai mobil mewah. Kalau ada yang berkata sedemikian rupa, saya nggak tahu ya orangnya itu tinggal di mana. Kalau kehidupan di desa itu semuanya serba sederhana ya teman-teman. Jadi kalau dikatakan punya mobil semua juga tidak. Bahkan untuk warga kampung yang punya mobil itu hanya jarang-jarang. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Oke teman-teman, di sini saya akan beli kuota internet ya. Jadi kalau internet yang ada di Indonesia ini agak mahal sedikit, lebih murah internet yang ada di Malaysia. Kalau saya beli 30 ringgit atau 100 ribu rupiah ini hanya bisa terpakai dalam waktu 1 minggu saja. Sedangkan kalau saya beli 30 ringgit di Malaysia itu bisa sampai 1 bulan. Dan memang internet di Indonesia itu lebih mahal dan lebih murah di Malaysia. Ini informasi yang nyata ya, bukan saya membuat berita kebohongan. Tapi di video kali ini saya tekankan lagi bahwa video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan, bukan semata-mata untuk membandingkan satu sama lain. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, langsung kali ini kita akan menuju ke stasiun minyak ya, atau ke Pertamina, sebab motor saya ini bensinnya tinggal sedikit. Cara pelayanan untuk membeli bensin atau beli minyak yang ada di Indonesia ini juga berbeda seperti di Malaysia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kehidupan di desa itu kalau bagi saya lebih sederhana dan lebih nyaman ya, kalau dari segi pandangan saya. Kalau di kota kan begitu sangat ramai banget dan penuh dengan sesak, apalagi dengan asap kendaraan yang begitu sangat banyak banget, sehingga udara pun juga kurang bagus. Jadi setiap kita tinggal di desa maupun di kota itu punya sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saya sudah sampai di stasiun minyak atau di Pertamina. Kalau di Malaysia Petronas, kita bisa melihat sendiri di sini kendaraan motor begitu sangat banyak beratur untuk mengisi bensin atau minyak. Jadi seperti ini suasana pagi hari di kampung halaman saya. Dan kebetulan di hari ini itu jalan-jalan yang ada di kampung saya ini tengah diperbarui ya. Dan kebanyakan mobil yang lalu lalang di kampung saya ini kebanyakan mobil truk. Karena mobil truk ini setiap harinya mengambil batu dan pasir daripada pegunungan. Dan seperti ini suasana kehidupan di kampung halaman saya. Memang di sini lebih banyak menggunakan motor ya teman-teman daripada mobil. Kalau ada orang yang ngomong katanya orang Indonesia mobilnya mewah-mewah, tidak semuanya ya teman-teman. Mungkin itu hanya di beberapa kota saja, dan kehidupan di kampung ya seperti ini teman-temanku semua. Oke, kita langsung lanjut perjalanan berikutnya. Kali ini saya akan menuju area persawahan untuk menunjukkan suasana di kampung halaman saya. Orang di sekitar kampung saya itu kira-kira menanam apa, dan kebanyakan di sini itu rata-rata warganya menanam jagung ya teman-teman. Kalau di Malaysia saya jarang ya melihat tanaman jagung di tepi-tepi jalan seperti ini. Biasanya tanaman jagung yang ada di Malaysia itu kebanyakan berada di kebun-kebun yang agak pedalaman. Tapi kalau di Indonesia seperti ini teman-teman, kebun jagungnya ya. Untuk area ini area persawahan yang punya sumber mata air ya, jadinya mereka bisa bercocok tanam. Kalau yang tidak punya sumber mata air tidak bisa bercocok tanam sahabatku semua. Video semalam mendapat respon yang begitu sangat luar biasa. Kenapa alasan saya lebih memilih bekerja di Malaysia dibandingkan kerja di kampung halaman sendiri. Oke teman-teman, saya akan jelaskan ya kenapa saya lebih memilih bekerja di negara sendiri. Saya itu ingin mencari pengalaman ya teman-teman. Satu, ilmu.
Kemudian kalau kita merantau di negara orang, kita juga mendapat pengalaman yang begitu sangat berharga dan tentunya tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di kampung halaman sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi sahabat-sahabatku semua, jangan salah paham. Video saya bukan untuk membanding-bandingkan, tetapi video saya untuk berbagi informasi. Jadi sudah jelas ya, berbagi informasi supaya kita lebih saling mengetahui satu sama lain. Menjadi seorang petani kampung, kalau tidak punya sawah luas, untungnya tidak seberapa teman-teman. Di sini kebanyakan para petani diisi orang-orang yang sudah berumur. Sedangkan yang muda-muda biasanya mereka akan lebih memilih merantau ke kota ataupun ke luar negara. Dan tidak semua sawah-sawah yang ada di perkampungan saya ini bisa ditanami. Hanya sawah yang memiliki sumber mata air ya. Kalau sawahnya punya sumber mata air bisa ditanami jagung, bisa ditanami sayur-sayuran. Tapi di sini kebanyakan sawahnya ditanami jagung. Dan hasil daripada panen ini pun juga tidak begitu banyak ya mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungannya itu cuma sedikit ya. Apa yang saya bicarakan ini berdasarkan saya berbicara dengan para petani yang ada di sekitar. Jadi keuntungan mereka ini tipis. Harga pupuk mahal. Kemudian pupuk di sini pun juga begitu agak sulit ya untuk mendapatkan pupuknya. Sudah harga pupuk mahal, kemudian juga agak sulit. Sebab para petani di sini kebanyakan itu ya kebergantungan terhadap pupuk kimia. Jadi kalau tidak ada pupuk kimia itu jagungnya tidak begitu tumbuh subur. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, di sini saya juga akan memperlihatkan cara warga di sini bertani dan seperti apa pengairannya. Oke, simak videonya supaya kita lebih saling mengetahui satu sama lain. Di depan saya ini adalah sumur ya. Jadi di bawahnya itu ada sumber mata air. Kemudian kalau untuk perairan pakai pump dan dialirkan ke sawah-sawah yang itu ya, yang kiranya memerlukan air. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kebanyakan di sini semua tanaman jagung. Biasanya kalau di Indonesia harga jagung pada saat musim panen itu harganya turun. Itulah yang menyebabkan keuntungan para petani itu sedikit. Harusnya masa panen itu harganya stabil ya, tapi jarang ya. Kebanyakan kalau masa panen harga jagung itu lebih turun. Dan di sini juga ada yang menggunakan pump diesel besar ya. Kemudian dialirkan ke sawah yang agak jauh di sana. Dan di seberang sana ada sebuah masjid. Seperti ini kehidupan di kampung. Biasanya para petani ini bapak-bapak yang sudah berumur ya. Kalau untuk anak muda jarang bertani. Ini jagungnya. Ini kalau dibakar ini sudah ngam ya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Kenapa sih Bang Toha lebih suka bekerja di Malaysia? Ya diantaranya adalah saya ini orang yang suka itu ya, tidak mau suka berdiam diri di kampung halaman. Saya ingin melakukan perubahan di dalam hidup saya ya. Jadi termasuk untuk merubah ekonomi keluarga, kemudian untuk mencari ilmu. Sebab kalau kita merantau, kita itu punya pengalaman banyak ya. Kita bisa belajar dari negara orang dari segi hal yang positif ya. Jadi tentunya kita sebagai seorang perantau pasti mencari hal-hal yang positif kiranya bisa dibawa ke negara kita untuk melakukan suatu perubahan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi saya pulang daripada Malaysia ini bukan memenuhi panggilan orang-orang yang itu ya, katanya TKI Malaysia disuruh pulang. Itu bukan ya, saya pulang ini ya sebab ingin pulang teman-teman. Karena rindu sama keluarga. Alhamdulillah selama saya bekerja dan tinggal di Malaysia itu aman-aman saja teman-teman. Saya berjumpa dengan orang-orang baik di sana. Bahkan untuk bos saya pun juga begitu amat sangat baik terhadap saya. Jadi kalau ada orang yang bilang, Bang katanya TKI Malaysia disuruh pulang semua, tidak boleh kerja di Malaysia, katanya gajinya rendah dan sekian. Menurut saya hanya orang konyol ya yang bercakap seperti itu ya. Kalau kita mau bekerja ke negara manapun, asalkan kita resmi lengkap itu tidak ada masalah teman-teman. Dan ini suasana kehidupan di desa teman-teman. Jadi kalau warga kampung itu kebanyakan menggunakan motor ya sebagai transportasi. Kalau ada orang yang ngomong,
orang Indonesia mobilnya mewah-mewah semua, itu tidak benar. Kalaupun ada yang punya itu hanya sebagian saja ya teman-teman. Mungkin yang membuat video seperti itu ya orang-orang yang mungkin ya nggak tahu ya, dia misi visinya itu apa saya kurang tahu. Tapi saya jelaskan ya, kalau kehidupan di kampung kebanyakan warga menggunakan motor ya. Karena kalau punya mobil itu perawatannya juga banyak ya teman-teman, mahal. Kalau punya mobil warga kampung itu dibuat apa? Sebab pekerjaannya pun rata-rata mereka pergi ke sawah atau bertani ya. Dan seperti ini suasananya. Kalau di Malaysia kan itu teman-teman, kebanyakan itu ya pokok-pokok sawit ya, kiri kanan. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan kebun. Ini merupakan daerah sawah yang punya sumber mata air, jadi bisa ditanami. Tapi ada beberapa juga sawah yang sampai luas berhektar-hektar tidak ada tanaman ya, karena tidak ada sumber mata air. Cuaca di kampung saya ini sudah berubah jauh. Kalau dulu teman-teman, kampung saya itu sedikit-sedikit hujannya. Tapi kalau sekarang kampung saya itu perubahan cuacanya itu sudah jauh daripada dulu. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan keliling kampung lagi ya. Sebab kampung saya ini begitu sangat luas. Jadi sahabat-sahabatku daripada Malaysia, semoga terhibur dengan konten vlognya Bang Toha. Di video ini bukan tentang membandingkan ya, tetapi kita di sisi lain bisa melihat perbedaan ya, supaya kita juga lebih saling mengetahui. Intinya seperti itu teman-teman. Ramai yang berkomentar, Bang, kampungnya bersih. Alhamdulillah teman-teman, kalau kehidupan di kampung itu masih boleh dikontrol ya. Beda dengan kehidupan di kota-kota besar. Kadang-kala itu ada orang yang buang sampah sembarangan. Tapi kalau di kampung alhamdulillah bisa dikontrol lah. Kalau untuk sampahnya kan juga tidak begitu banyak ya. Kebanyakan sampah-sampah organik ya. Biasanya mereka akan tumpuk di area belakang rumah, dibuatkan tempat. Nanti kalau sudah kering, kemudian akan dibawa ke sawah ya untuk dijadikan pupuk teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi kendaraannya motor ya. Menyambut hari kemerdekaan, kalau di kampung-kampung saya itu teman-teman, mengibarkan bendera merah putih ya, sebagai bentuk rasa nasionalisme dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan ini sekolah agamanya. Kalau di Indonesia itu sekolah agama itu masuk tengah hari ya, atau siang. Kebanyakan di sini tuh rumahnya rapat-rapat teman-teman, rapat banget. Nah sebagian jalannya juga belum ada yang diperbaiki seperti ini ya. Sebagian ada yang bagus, sebagian ada yang kurang bagus. Ini jalannya kurang bagus ini, belum diperbaiki. Ada penjual ikan asap teman-teman di situ. Itu ada penjual ikan tuh. Nanti saya akan singgah lah bila-bila. Dan ini masjidnya teman-teman. Ini masjid yang ada di Indonesia itu kebanyakan rata-rata memang tidak menggunakan aircon ya. Karena pembangunan masjid di sini itu terbuka ya. Jadi nggak pakai aircon. Ini masjidnya. Masjid Darussalam. Seperti ini masjid-masjid yang ada di kampung Indonesia teman-teman. Dan ini bangunan masjidnya teman-teman. Jadi bangunan masjid di sini tidak memakai aircon ya. Kalau di Malaysia kan rata-rata masjidnya kan pakai aircon, terus kipasnya juga banyak. Kalau bangunan masjid yang ada di Indonesia ini kipasnya juga tidak begitu terlalu banyak dan tidak memakai aircon ya, karena bangunan masjid ini terbuka teman-teman. Nih. Seperti ini, dan ini biasanya warga membangun masjid ini dari hasil gotong royong ya, orang satu kampung. Bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan teman-teman. Sekali lagi video ini bukan untuk membanding-bandingkan ya teman-teman, tapi untuk saling berbagi informasi ya. Harap-harap sahabatku semua terhibur dengan konten vlognya Bang Toha Channel. Konten seorang TKI Malaysia yang sekarang pulang ke kampung halamannya. Bang Toha pulang ini ya karena kangen sama keluarga. Insya Allah ada umur panjang ya, Bang Toha masuk lagi kerja ke Malaysia.
Sebab Bang Toha ini sudah terbiasa kerja di Malaysia ya teman-teman. Alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia itu ya aman-aman saja. Tetapi kadang-kadang ada juga orang yang membuat video-video yang tidak bagus ya teman-teman. Katanya TKI di Malaysia itu digaji sedikit lah, apalah, jangan kerja di Malaysia lah gitu. Mau kerja kemanapun itu sebenarnya urusan pribadi masing-masing ya teman-teman. Yang penting kalau kita kerja di negara manapun tidak melanggar undang-undang ya teman-teman. Nah ini sebagian jalannya sudah cantik ya, sudah bagus. Seperti ini ya suasana kampung-kampung yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu sekolah rendah teman-teman. Ini kalau di Malaysia namanya sekolah rendah. Memang untuk sekolah rendahnya fasilitasnya tidak seperti di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan sekolah rendah kan begitu sangat besar, bahkan bertingkat-tingkat ya. Meskipun perkampungannya tidak begitu besar seperti di Indonesia. Nah ini kampung desa ya, kantor desa atau office desa. Ini para pejabat-pejabat kampung teman-teman. Dan seperti biasa kehidupan desa itu di kampung saya itu mayoritas warganya bertani ya. Jadi video ini saya ambil secara real ya. Jual bensin eceran kalau di kampung saya itu. Intinya selama Bang Toha bekerja, selama Bang Toha pulang ini saya akan ajak jalan-jalan sahabatku semua ya, yang daripada Indonesia, yang tinggal di perkotaan. Semoga video ini juga bisa mengobati rindu kalian ya. Inilah suasana desa, suasana di kampung. Dan yang daripada Malaysia semoga juga terhibur ya. Dan seperti ini teman-teman, mobil di sini tuh dikasih tutup seperti itu loh, biar nggak kena debu itu mungkin. Kalau Bang Toha ini belum punya mobil ya, ya doakan saja mudah-mudahan bisa beli mobil. Tapi kalau saya punya mobil teman-teman, saya juga ingin mobil tersebut itu bisa membantu warga sekitar ya. Misalnya kalau ada orang sakit itu bisa pakai mobil saya. Siapa saja lah yang memerlukan gitu. Jadi saya punya misi visi suatu saat nanti bisa beli mobil van ya. Kalau di Malaysia itu mobil van. Jadi bisa buat untuk menolong banyak orang ya, bukan untuk diri saya sendiri, kira-kira seperti itu. Tetapi mobil di Indonesia itu harganya mahal teman-teman, ratusan juta. Seperti ini ya suasana kampungnya. Mobil di Indonesia harganya ratusan juta. Kalau tidak punya uang ratusan juta itu ya nggak bisa beli mobil itu. Itulah impiannya Bang Toha, kalau punya mobil ya mau saya pergunakan untuk seluruh warga sekitar ya, supaya bisa juga menikmati atau bisa membantu lah. Mungkin kalau ada orang sakit bisa pakai mobilnya Bang Toha. Sebab rumah sakit yang besar dari kampungnya Bang Toha ini juga begitu sangat jauh teman-teman. Dan seperti biasa ini jalan itu sudah sejak lama ya, dari zaman puluhan tahun sampai sekarang itu tidak diperbaiki. Saya pun juga heran ya. Sebagian jalan sudah diperbaiki tapi sebagian belum. Seperti ini jalanannya loh, masih berlubang-lubang. Ini nggak tahu ya kepala desanya itu ngapain aja gitu loh. Sudah puluhan tahun tapi nggak dibangun-bangun loh. Kalau di Malaysia kan untuk jalan raya itu, jalan kampung-kampung semuanya mulus ya. Tapi kalau di kampung saya sebagian sudah ada yang mulus, sebagian yang belum ada yang mulus ya. Ya seperti ini. Mobil yang sering digunakan di Indonesia mobil angkutan seperti itu teman-teman. Jadi tidak seperti di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan mobil angkutannya berbeda. Di depan saya ini ada anak-anak yang main basikal. Ini jalan itu sudah sejak lama ya, sudah waktu saya pergi ke Malaysia sampai berpuluh-puluh tahun sampai sekarang tuh nggak diperbaiki ya. Tapi nggak tahu ini, soalnya kepala kampung di Indonesia ini banyak ya. Jadi kalau disuruh dimimpin satu kampung tergantung kepala kampungnya ya. Kalau kepala kampungnya bagus itu ya mungkin cepat diperbaiki, tapi kalau kepala kampungnya nggak bagus itu ya terbiar begitu saja. Dan kebanyakan untuk warga di sini tuh jarang mau bersuara ya teman-teman. Ya karena kalau bersuara itu ya mungkin ya biasa lah teman-teman.
saya nggak perlu jelaskan ya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut perjalanan berikutnya ya. Nanti saya juga akan menunjukkan tempat tinggal rumah saya dan orang tua saya. Tapi sekarang sudah tidak saya tempati teman-teman. Seperti ini hasil pertanian dijemur di depan rumah. Ini padi teman-teman. Dan ini masjidnya. Masjid yang ada di kampung Indonesia itu memang masjidnya terbuka ya. Jadi tidak menggunakan aircon. Tapi kalau untuk jalan kampung di sini seperti ini masih bisa masih dibilang masih bagus lah teman-teman. Tapi ya nggak bagus juga teman-teman. Ini udah lama loh. Udah lama tapi nggak ada perbaikan. Dan seperti biasa ini pemeliharaan sapi, kambing itu lembu ya kalau di Malaysia bahasanya. Kalau di Indonesia sapi. Oke. Oh, ternyata ada kawan saya yang kenal sama saya teman. Cuman saya lagi ngevlog ya, saya teruskan. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini jalanan kampung yang termasuk tidak terurus ini. Ini harusnya menjadi tanggung jawab kepala kampung di sini ya. Ini sayang saya bukan warga kampung sini ya, saya sebelah saja. Kalau saya warga kampung sini saya sudah bersuara ini. Ini kalau nggak disuarakan terbiar seperti ini teman-teman. Sampai kapanpun. Dan saya pun juga heran ya. Padahal anggaran tiap tahun ada, tapi ya nggak tahu ya teman-teman. Kenapa nggak dipergunakan untuk jalan-jalan seperti ini yang rusak gitu. Sudah puluhan tahun padahal. Dan akhirnya saya akan memasuki itu ya, daerah perkampungan saya ya. Ini area kebun jagung semua teman-teman. Dan ini termasuk salah satu sumur legend teman-teman. Dulu saya kalau nggak ada air itu selalu mengambil air dari sumur ini loh. Karena rumah saya itu jauh di sana. Jadi biasanya kalau nggak punya sumber mata air, kok nggak punya sumber mata air, nggak punya air, selalu ambil dari sini. Dulu pada zaman dulu, pada masa kecil lah, seperti ini sumurnya. Tapi sekarang pakai pump mesin ya, digunakan untuk perairan pertanian. Dulu ramai teman-teman, banyak warga sebelah sana mandi cari air di sini sekitar tahun 2000-an lah. Banyak orang yang mandi di sini. Di sini dulu ada atapnya ya, ada atapnya. Banyak warga yang mencuci baju di sini, tapi sekarang sudah tidak dipergunakan lagi. Oke teman-teman, cukup sekian edisi video vlog hari ini. Semoga video vlog hari ini menghiburkan para sahabatku semua. Dan seperti inilah suasana kehidupan di kampung saya ya. Jadi kalau ada yang berkata, "Bang, apakah orang Indonesia punya mobil mewah semuanya?" Itu tidak benar ya. Jadi mungkin kalau orang yang punya mobil-mobil itu yang tinggal di perkotaan. Tetapi kalau kehidupan di kampung ya rata-rata seperti ini. Warganya bertani ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.